Toharoh, wudu, tayamum, mandi wajib oleh Azizatul Ayu Nusatunihlah. Fikih Ibadah IAIN Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat belajar mencari ilmu tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah bab tentang toharoh. Mata kuliah fikih bab tentang toharoh. Nah, toharoh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tohurun, yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, atau apa-apa yang terdapat pada badan kita. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadzafatu minal iman." Rawahu Muslim, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Toharoh itu dihukumi wajib atas setiap laki-laki mukallaf dan perempuan mukallaf. Nah, karena toharoh itu wajib, maka kita sebagai umat Islam wajib juga mengetahui syarat wajib toharoh. Yang pertama, syarat wajib toharoh yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, tidak lupa dan tidak dipaksa. Yang keenam, berhenti dari hadas atau berhenti dari haid dan nifas. Yang ke-8, ada air atau debu yang suci. Dan yang ke-9, mampu melakukan sesuci sesuai kemampuan. Nah, di dalam toharoh itu kita biasanya memakai air, tetapi jika kita tidak ada air maka kita bisa memakai debu. Nah, jadi alat-alat untuk toharoh itu yang pertama, yang paling utama adalah air. Yang kedua, debu. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, batu. Nah, untuk air sendiri, air diklasifikasikan atau dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Itu disebut dengan air mutlak. Maksudnya gimana air suci dan mensucikan? Air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air hujan, air embun, air sungai, air sumber mata air, air sumberan, air sumur. Nah, itu air yang suci mensucikan. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua itu ada air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya gimana? Air itu suci, bisa digunakan untuk masak, bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk mengolah makanan, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang sudah kecampur dengan bahan lain seperti air kopi, air teh, air gula. Air kopi itu termasuk suci karena jika diminum itu halal, ya. Tetapi tidak bisa untuk mensucikan atau tidak bisa untuk bersuci. Yang selanjutnya yaitu air suci tapi makruh hukumnya. Air suci makruh hukumnya yaitu air yang dipanaskan di bawah sinar matahari. Nah, itu air itu makruh hukumnya karena air tersebut bisa menjadikan penyakit untuk yang menggunakan air tersebut. Nah, selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah kecampuran atau terkena najis, tetapi air itu kurang dari 2 kolah. Sedangkan jika air lebih dari 2 kolah dan kecampuran atau terkena najis,
najis, misalnya tai cecak ya, cecak jatuh ke bak mandi yang ukurannya lebih dari 2 kolah, nah itu nggak apa-apa asalkan tidak merubah warna, bau, dan rasa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk taharah atau bentuk-bentuk bersuci. Yang pertama itu ada wudhu, yang kedua ada tayamum, terus yang ketiga ada mandi wajib. Untuk wudhu menurut bahasa yaitu bersih. Nah, wudhu menurut istilah berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'alakum min kharajim walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat ayat 6. Jadi wudhu itu sudah diperintahkan oleh Allah dari dulu. Nah, agar wudhu yang kita lakukan itu sah, maka kita harus mempelajari atau tahu syarat-syarat untuk berwudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat wudhu. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam tapi dia berwudhu, maka wudhu tidak sah karena tidak beragama Islam. Yang kedua, sudah memayis, sudah mengerti benar atau salahnya, sudah bisa membedakan benar atau salah ya. Yang ketiga, tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Yang keempat, memakai air suci lagi mensucikan atau air mutlak. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Contohnya seperti cat, tato, terus getah. Nah, misalnya dari tangan kita itu ada getah ya, ada getah. Terus kita mau berwudhu, kalau misalnya tidak dihilangkan maka wudhunya tidak sah karena getah ini menghalangi air dari anggota tubuh yang digunakan untuk wudhu ya. Nah, bagaimana caranya biar sah? Sebelum wudhu harusnya kita menghilangkan getah itu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tahu syarat wudhu, kita harus tahu juga rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Artinya gimana? Niat itu dilakukan bersamaan ketika kita melakukan sesuatu atau perkara yang pertama kali. Misalnya, wudhu itu kan yang wajib adalah pertama kali wajib itu muka, wajah. Nah, kita niat itu ketika kita membasuh wajah ya. Membasuh wajah berarti kita niat melafalkan niat itu sunnah sebelum wudhu, tetapi wajibnya itu ketika kita membasuh pertama kali anggota wudhu, seperti itu. Nah, niatnya wudhu gimana? Nawaitul wudu'a iraf'il hadatsil aswari lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh seluruh muka. Nah, batas-batasannya muka di mana saja batas-batasan muka, yaitu kalau yang atas pas munculnya rambut
ya, munculnya rambut pertama kali. Yang di bawah sampai di bawah dagu. Yang kanan kiri itu di daun telinga atau di pentil-pentilnya telinga ini. Nah, itu batas-batasan untuk membasuh muka. Tapi kalau kita membasuhnya hanya di sini saja, itu belum memenuhi rukun-rukun wudhu karena belum sempurna wudhunya. Selanjutnya, rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku ya. Berarti yang kalau misalnya kita lagi berpergian memakai baju panjang, itu bajunya harus diwingkis terlebih dahulu, ditekuk lah ya sampai sekiranya di atas siku supaya nanti sikunya itu terkena air. Selanjutnya yaitu mengusap atau menyapu sebagian kepala. Nah, mengusap atau menyapu sebagian kepala itu yang diwajibkan di pertama kali rambut itu tumbuh. Nggak boleh menyapu sebagian kepala itu misalnya kita punya rambut panjang. Nah, itu yang di wudhu yang di bawah saja itu nggak boleh, nggak sah ya. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tertib atau urut. Yang dimaksud tertib atau urut gimana? Dari proses wudhu yang pertama, dari membasuh muka sampai membasuh kaki itu harus urut, tidak boleh habis membasuh muka langsung mengusap ke sebagian kepala, itu tidak boleh. Harus urut, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Nah, setelah kita tahu rukun wudhu, kita juga harus tahu sunnah-sunnah wudhu. Karena sunnah wudhu itu sebagai nilai tambahan kita melakukan perkara yang wajib ya. Yang pertama, sunnah wudhunya itu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Jadi sebelum wudhu kita membaca kalimat syahadat dulu. Setelah itu membaca ta'awud dan bismillah. Berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru melafalkan niat. Karena melafalkannya itu sunnah ya. Melafalkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Setelah itu berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Setelah itu membasuh dan membersihkan lubang hidung atau istinta. Nah, selanjutnya yaitu menyapu seluruh kepala. Tadi untuk rukun wudhu itu mengusap sebagian kepala. Tapi sunahnya itu jika kita menyapu seluruh bagian kepala ya. Selanjutnya yaitu membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki. Berarti seperti ini ya. Membasuh sela-sela nih jari tangan dan jari kaki. Selanjutnya yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan lalu yang kiri. Misalkan kita mau wudhu pas di tangan, berarti kita mendahulukan tangan kanan dulu. Setelah itu baru tangan kiri. Nah, selanjutnya yaitu membasuh anggota wudhu 3 kali, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Jadi telinga itu tidak termasuk rukun wudhu. Telinga itu adalah sunnah-sunnahnya wudhu. Yang terakhir yaitu membaca doa sudah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Selanjutnya kita harus tahu juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang 2, yaitu dari lubang depan dan lubang belakang, kubul atau dubur, baik itu berupa angin atau berupa cairan. Selanjutnya yang kedua yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa pembatas. Selanjutnya yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Misalkan kita ada yang gatal di bagian itu, tapi kita nggak sengaja refleks menyentuhnya.
menggaruk misalnya gitu, itu tidak diperbolehkan atau itu bisa membatalkan wudhu. Jika kita emang benar-benar nggak bisa menahan, kita boleh memegang tapi bukan dengan telapak tangan ini, tapi dengan yang belakang, itu tidak apa-apa ya. Selanjutnya yaitu hilang akal bisa sebab tidur atau pingsan atau gila, itu jadi wudhunya batal. Tapi ada yang mengatakan tidur itu tidak batal apabila pantat itu masih menetap di bumi. Paham? Pantatnya masih menetap di bumi. Jadi ketika kita tidur itu dalam keadaan bersila, keadaan sila, dan pantatnya masih menetap di bumi, jadi tidak tidur gelelengan, tidak. Nah, itu tidak batal. Nah, bentuk-bentuk toharoh yang kedua setelah wudhu yaitu adalah tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudhu dengan debu yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Nah, syarat-syarat tayamum itu yang pertama, ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Misal di rumah kita itu, di daerah kita, di desa kita itu sedang kekeringan, tidak ada air, 40 tetangga ke kanan, 40 tetangga ke kiri, 40 ke depan, tetangga depan dan 40 tetangga belakang itu tidak punya air sama sekali, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Atau jika badan kita ada yang sakit, misalkan tangannya kita itu kena luka bakar yang tidak diperbolehkan terkena air, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Karena tayamum itu hanya bisa satu kali digunakan untuk satu kali sholat. Tayamum digunakan satu kali untuk satu kali sholat. Tidak boleh tayamumnya sekali digunakan untuk beberapa kali sholat, itu tidak boleh. Nah, jadi ketika tayamum itu sebaiknya dilakukan ketika masuk waktu sholat. Yang ketiga yaitu sudah berusaha mencair air tetapi tidak menemukan air. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Nah, sebelum bertayamum kita harus menghilangkan najis dulu yang melekat di dalam tubuh. Yang terakhir yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, untuk rukun tayamum yang pertama adalah niat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap debu ke muka. Nah, kalian kita praktekkan ya. Pertama kita niat nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Setelah itu mengusap debu ke muka. Kita cari debu dimanapun yang sekiranya itu debu suci. Misalnya di meja ini ada debu ya. Nah, itu kita mencari menempelkan kedua telapak tangan di debu kayak gini. Nah, terus ini ditiup karena supaya tidak mengotori wajah kita, tidak kebanyakan debu di tangan kita. Ditiup langsung diusapkan di wajah kita seperti ini, seperti itu. Nah, setelah sudah wajah, lalu mengusap debu ke dua tangan sampai siku. Nah, karena ini debu sudah digunakan, kita mencari debu yang lain. Itu misalkan di sini ada debu ya. Kita cari debu, kita ambil debu yang di sini. Sama seperti tadi, ditiup, terus diusapkan ke tangan. Caranya dengan dibagi dua. Untuk kedua tangan itu dibagi dua. Ini untuk bagian yang sini dan yang belakang ini telapak tangannya ini untuk bagian di depan. Seperti ini caranya. Kayak ini. Terus kita balik ini dan kita pertemukan antara jempol dan jempol. Nah, seperti itu. Terus untuk yang kiri juga sama. Untuk bagian depan, untuk bagian yang belakang sini kita balik dan dipertemukan jempol dan jempol. Setelah itu rukun wudhu yang terakhir ada tertib. Harus niat dulu. Nanti niatnya bersamaan dengan mengusap wajah ya. Niat terus mengusap wajah dan mengusap
kedua tangan sampai siku. Nah, setelah itu doa wudhunya, doa setelah wudhu sama dengan doa tayamum sama dengan doa setelah wudhu. Nah, setelah itu sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua membaca ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga menipiskan debu yang ada di telapak tangan. Nah, itu tadi gunanya kita meniup debu yang ada di telapak tangan, yaitu untuk menipiskan debu. Nah, itu hukumnya sunnah tayamum. Yang selanjutnya yaitu merenggangkan jari-jari tangan. Jadi jari-jari tangannya direnggangkan. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Nah, ketika tayamum kita disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Selanjutnya yaitu mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Dan yang terakhir membaca doa seperti doa sesudah wudhu. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum itu yang pertama ada sama seperti semua yang membatalkan wudhu, yaitu keluar sesuatu dari lubang 2, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa pembatas, terus menyentuh lubang 2 dan hilangnya akal. Yang selanjutnya keadaan seseorang melihat air yang suci yang mensucikan. Nah, apabila kita tayamum, kita belum sholat, tapi kita sudah tayamum, tapi kita selanjutnya itu melihat air yang suci yang bisa digunakan untuk wudhu, maka tayamum itu batal. Jadi kita diwajibkan untuk berwudhu untuk melakukan sholat. Nah, kalau kita misalkan tayamum, tapi kita sudah melakukan sholat sebelum melihat air, setelah sholat kita melihat air, maka kita tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah murtad. Orang yang murtad itu maka tayamumnya batal. Bentuk-bentuk toharoh yang terakhir yaitu adalah mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar, mandi junub atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib dalam hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, adapun niat untuk mandi wajib itu nawaitul husla irafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, rukun mandi wajib yang pertama adalah niat mandi wajib seperti yang di atas. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Nah, pertama niat, berarti niat itu bersamaan dengan kita menyiramkan pertama kali air ke seluruh tubuh. Misalkan kita pertama kali menyiramkannya ke kepala, jadi niatnya ketika kita menyiramkan air dari kepala. Itu. Yang terakhir yaitu membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Nah, itu rukun-rukunnya mandi wajib. Nah, untuk sunnah mandi wajib yaitu yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua membaca basmalah. Yang ketiga berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Selanjutnya mendahulukan anggota badan yang kanan, setelah itu yang kiri, dan menggosok badan dengan tangan. Jadi sunnah mandi wajib itu menggosok badan dengan tangan itu merupakan sunnah mandi wajib, ya. Selanjutnya yaitu beberapa penyebab diwajibkan mandi wajib. Nah, mandi wajib itu diwajibkan karena beberapa sebab. Yang pertama, keluarnya air mani atau sperma dengan syahwat, baik ketika sedang tidur maupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi apabila ia bermimpi tidak disertai keluarnya mani, maka ia tidak wajib mandi. Yang kedua, selesainya haid bagi perempuan. Yang ketiga, selesai melahirkan atau selesai nifas. Yang terakhir yaitu meninggalnya seseorang atau jenazah. Jadi jenazah pun itu diwajibkan untuk mandi. Nah, tetapi yang memandikan adalah orang-orang yang hidup, bukan jenazah sendiri yang mandi. Nah, seperti itu mungkin kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.